Mubtilatus sholat. Ayo baca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabdulu salat karena salat selatan al-murad bil iqal nama yasmalu man al-iqal wal makna anna salat fardhan kanat aw naflan tafsudu bi usuli wahidatin min arba'a salat selatan asna Selatan akidu inqawanat ibtida'aha wa kasalati bidzalika sajarat tilawati wa syukri wa salatu janazah wa kasalati salatu janazah. Fasun ya. Fasun tabtulu as-salatu bi arba'a asyarata khoslatan. Salat akan batal dengan 14 khoslah, pekerti atau perbuatan. Yang digendaki dengan kata-kata batal tabtulu itu ya, di sini adalah ma yashmalu man al-inqad, sesuatu yang mengandung sesuatu yang digandung ya, sesuatu yang digandung oleh tercegahnya sahnya sholat. Tercegahnya sahnya sholat. Memang dari awal tercegah sholat, seperti hanya hadas kan, itu mencegah sholat, mencegah sah. Kalau mencegah sah ya jelas sholatnya nggak sah. Wal maknanya di sini bahwa sholat baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, di sini sholat sunnah ya, naflan dulu ya, itu akan batal dengan salah satu daripada 14 pekerjaan yang dilakukan di tengah-tengah sholat, yang akan dilakukan di tengah-tengah sholat, dan tidak akan sah apabila dibarengkan dengan permulaannya sholat. Wakas sholati, begitu juga hukumnya sama, disamakan, yaitu dengan bisa batal dengan 14 tadi, yaitu yang disamakan adalah sujud tilawah. Sujud tilawah, ketika sujud tilawah melakukan salah satu 14 perkara tadi juga hukumnya batal. Begitu juga hukumnya sujud syukur dan sholat jenazah sampai. Jadi sholat fardu juga batal, sholat sunnah juga batal, sujud syukur juga batal, sujud tilawah juga batal, terus sholat jenazah juga batal. Terus Bil hadas al makna anna salata tadulu bil hadas aswara al akbara walau sahwan walau min faqiti tahuraini au daimil hadasi wa hadasi ad-daim wa hadhihi ya faslatul ula min al-fisal allati tadulu bi salat. ya. Al maknanya yang pertama itu bil hadas. Salat itu bisa batal dengan hadas. Maknanya bahwa sholat itu akan bisa batal dengan sebab hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, tengah-tengah sholat ngentut batal sholat. Kalau diteruskan juga hukumnya haram. Atau hadas besar, angel ya ngomong lanang. Kalau laki-laki sulit ya, di tengah-tengah sholat kok hadas besar. Ki ngopo iki? Hah? Ngayal terus betul mani nih. Ya sulit terjadi. Tapi kalau perempuan bisa. Head, ya kan? Kalau nifas bisa nggak nifas? Yang lahir kian nasi berarti musuh-musuh. Mungkin head yang mudah ya. Head. Dengan head perempuan apa? Dia batal sholatnya. Walau sahwan, walaupun lupa.
Bil hadas. Ya, asbabul hadas kan sebab-sebab hadas sudah dibahas kemarin ya. Kalau contoh ya mungkin kalau hadas kecil mudah ya, hadas kecil ya. Hadas cilik. Apa jenenge kukur-kukur. Apa jenenge ternyata sarunge bolong lebu nang menit. Ah, kebablasan. Hukumnya batal. Walau min faqidi tohuren, walaupun itu terjadi pada orang yang tidak mempunyai alat sesuci dua, yaitu debu dan air. Contoh, dia dikurung di tempat yang nggak ada air dan tidak ada debu. Wajib sholat nggak? Wajib. Wajib sholat. Sholatnya apa? Lihurmatil waktu, karena untuk menghormati waktu. Ketika sholat dalam keadaan tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum, Allahu Akbar. Di tengah-tengah dia hadas kecil ngentut dan tetap batal. Kudu ini meneh. Ayo. Walaupun dia belum hilang hadas kecilnya atau hadas besarnya. Kira-kira. Yo, bisa terjadi, bisa enggak? Namanya fikih. Terus walau min faqidi tahurin au daimil hadas, atau dia orang yang sing langgeng hadasnya tapi ghoirid hadasi ad-daim, bukan hadas yang langgengnya, bukan hadas yang langgengnya. Paham nggak? Contoh perempuan istihadah, keluar darah terus kan? Dari kemaluannya keluar darah terus perempuan ini. Istihadah. Perempuan yang istihadah itu bagaimana cara untuk wudunya? Maka dia wajib apa? Dia mau sholat kan wajib apa? Bersihkan darahnya. Setelah bersihkan darahnya, terus di sumpel, terus di lebet pakai celana dalam. Setelah dibersihkan, setelah disumpelkan, masih ada keluar darah terus itu. Terus dia wudu, dalam keadaan wudu pun masih keluar darah. Itu namanya sholat daimul hadas, seperti itu. Sholatnya orang yang langgeng hadasnya, keluar terus. Baik. Ketika di tengah-tengah sholat, dalam sholat juga masih keluar juga itu, namanya darah istihadah, keluar. Ketika takbir di tengah-tengah sholat, tiba-tiba dia disentuh laki-laki yang bukan mahramnya, batal nggak? Batal. Atau dia kan hadas yang langgengnya apa? Darah ya. Kalau kencing dikit, campur darah, kencing dikit nih, keprusut juga batal itu. Juga punya batal. Tapi darahnya ini enggak. Makanya di sini katanya audaimil hadas, atau orang yang langgeng hadasnya tapi bukan hadas yang langgeng. Sing dilanggeng dimaafkan, sing gak langgeng atas istihadah. Sebagian perempuan bodoh ya atas istihadah. Terus istihadah itu. Banyak perempuan hampir pernah ngalami kata-kata istihadah. 15 hari soalnya biasanya seminggu 15 hari kan Swen ini di atas 15 hari baru. Nah boleh ya Pak. Walaupun kelopot-kelopot. Swen Paham? Kayak lo. Paham? Paham. Swen ngeteni iki apa iki? Tadi
dipanen. Ya, daim mulada kan macam-macam ya. Ada darah istiadah ya. Ada kencing ya, mungkin ada daim hadasnya dengan kencing perempuan ya. Kalau laki-laki itu enak. Dari tali gue beres. Nah, itu kayak dari tali. Kalau mau lanang tinggalnya terus, jilat terus. Oh, bukan betul nih kita. Itu termasuk keutamaannya laki-laki itu. Nah, tinggal tali itu semua ada gitu. Nih laki-laki semuanya dari kemaluannya keluar apa? Kencing terus atau keluar mandi terus. Mandi kan najis itu. Tali wah, coba kenceng terus ndang wudu ndang sholat beres. Itu yang pernah wan, duhur sih ditunggu asaran, asar udah selesai cekrol langsung. Ya itu sholat, nah sholat maghrib bersih, bisa bersih. Nah subuh, tunai. Iki apa iki? Ya bisa nganu, Wedok. Wedok. Lu padahal bengi wis nganu kuwi, Wan. Satu wis anu. Nganu. Untuk anu piano. Heeh, dianu. Wis dianu bengi wong wis suci kan. Apa-apa. Lu termasuk handphone wis subuh. Subuh meneh ya wis handphone kuwi. Masih dalam kategori 15 hari nggak? Enggak. Belum 15 hari. Nah, ya belum 15 hari. Ya Kejadian. head itu head. Nganune kuwi kondisi Gak apa-apa. Gak apa-apa kuwi. Sekalian kadang perempuan kondisinya kadang perempuan macam-macam. Ini dikira perempuan sudah suci, tiba-tiba keluar darah lagi, masih dia bukan. Nanti mati lagi. Darah genah ya, bukan. Kena niku kena. Untuk darah lecet sogonmu tuh. Buatan. Ya itu lu kok ya serang aja. Nah, Bingung aku. ada kaul lakat, ada kaul sahab ya. Kaul lakat, kaul sahab. Sahab. Kaul lakat ini dihitung mau ikut lakat atau sahab. Lakat dihitung dewek-dewek. Ini head 3 hari head. Ya, jadi keluar darahnya nih 3 hari keluar darah, 3 hari suci, 3 hari lagi keluar darah lagi, 3 hari lu sampai 5 ya, 15. Wah, repot ya. Nih, mau ikut mana? Mau ikut kaul sahab atau kaul lakat? Kalau kaul lakat berarti apa? Ini diambil head, yang suci ya dianggap suci, yang suci dianggap suci. Keluar darah lagi dianggap head lagi, suci lagi dianggap suci lagi. Itu namanya kaul lakat, kaul lakat. Ini pendapat tapi doib yang kuat, yang utama itu kaul sahab. Di satu head. Kadang-kadang perempuan kayak gini, kadang aku nganggep wah ini bukan suci lah, mandi ya, wis dia bersih terus sholat ini nairi. Kadang bulan Ramadan besok puasa barang misalnya, puasa kalau bila kok betul naik. Kalau ikut kaul sahab apa itu? Kenapa? Kudu ngotoin lagi puasanya. Kalau lakat enggak. Yo, benar-benar kali. Ada 2 pendapat. Kalau dia kaul sahab berarti kan harus dijadikan haid semua nih. Ya dalam kurun 15 hari nih keluar darah, nggak keluar darah harus sampai 15 hari. Nah, kadang dia sudah puasa bulan puasa, waduh, ternyata sampai akhir saya keluar darah terus ini sampai 15 hari. Berarti saudara saya kemarin sudah puasa 4 hari, berarti 4 hari itu harus dikotor. Kalau kaul sah, kalau kaul lakat sah 4 hari, puasanya sah. Kalau kaul sahab dianggap head semua, berarti sholat yang kemarin ya
dapat pahala juga. Puasanya yang dasar. Berarti nggak sah. Untuk ya santai. Ini baik. Kesulitan dan lari. Terus Mas. Wa bi wuqu'in najasati ilam tulqa haram min ghairi hamlin, ya. Tahu dulu. Dengan jatuhnya najis apabila tidak dilemparkan secara seketika itu, dengan tanpa hamil, dengan tanpa terbawa, dengan tanpa tergendong, terbawa. Mananya bahwa sholat itu akan batal dengan datangnya najis yang tidak dimafu. Najis yang tidak dimafu, ya, harus garis bawah. Najis yang tidak dimafu anha, di atas badannya orang yang sholat atau pakaiannya, apabila ia tidak menyingkirkan sebelum lewat masa aqallu tumainah, paling sedikit-sedikitnya tumainah. Subhanallah. Berarti piye? Angel lagi. Nah, berarti semuanya yang paling enak di tangan lah. Lagi sholat tiba-tiba jatuh, plek, Tikus. garing yo, syaratnya garing. Dan terus cuma meplek itu. Enggak, ini syaratnya harus kering, ya. Syaratnya ketika mau melemparkan najis yang jatuh ke kita, syaratnya satu harus kering, kedua harus seketika, belum sampai, yang ketiga belum sampai lewat zaman paling sedikitnya tumannya, yaitu subhanallah. Dibuat-buat masuk buang. Dibuang aja nih. Berat. Sholat di semua nih. Dalam dulu, dalam dulu kan kalau apa jenenge? Oke. Apa gitu? Nek ngisi gimana garing-garing tuh. Dicapai. Tikus yang suwi. Ibu, teplok loh. Kok jatuh di peci. Lah, berarti gimana? Langsung tinggal loh, kok buang. Dan buangnya langsung. Oh, dicomot ya? Nggak dicomot. Tahu dicomot? Ibu, malah batal kayak gitu. Tambahin lagi caranya min ghairi hamli. Harus tanpa dan bawa. Kalau diambil ini kan hamil namanya, ngambil sampai terbawa, batal. Kalau disentil, Beb? Hah? Disentil gitu. Ya kalau cepat aja, turun. Langsung. Ini banget. Terus ada yang dimaafkan juga ya, nyamuk ya, nyamuk itu ya. Nyamuk ketika kadang kita apa namanya nyokot dan gitu, wah sakit banget ini, plek, langsung jatuh dia. Tapi ada sisa-sisa hitam-hitamnya, itu najis ya, najis tapi dimaafkan. Dimaafkan itu nggak apa-apa. Kalau gede nggak mampu. Udah. Ini nyamuk yang belum berisi diplek, dibok. Tapi kadang masih ada sisa hilang-hilang nih, hitam-hitam. Itu nama buk, itu dimaafkan itu. Termasuk ya. Tapi kalau sampai temangsang, enggak. Nyamuknya temangsang. Batang tuh. Auto modal. Ini hukum najasa. Najis yang tidak dimaafkan. Terus di sini, fa'in nahaha qabla dzalika. Seandainya dia itu menyingkirkan sebelum masa aqallu tumanya, yaitu subhanallah, kan kanat yabisan, contohnya seperti hanya kering, dan dia langsung mengipaki. Oh, mengipaki. Kayak gini, Dipaki baju loh, gitu. Digibas kan ya,
dikibaskan pakainya secara langsung, ya, langsung, nggak apa-apa itu ya. Atau basah, dia jatuhkan dengan apa? Dengan pakaian yang dijatuhinya. Dengan peci ya, yang pakaian itu nggak mungkin ada vaksin kan, nggak mungkin ada peci. Langsung oleh tikus. Nah itu nggak apa-apa. Langsung ya, dari itu nggak. Semut pakai sih. Hah? Semut. Udah dimaafin itu, nggak dimaafin. Semut yang peci-peci itu nggak hati lu. No semut itu, nanti. Atau di cangkai sasai gitu, macam boleh. Nih batangnya semut. Ternyata satu hari saya sudah pakai pakaian ini. Oh iya, jadi semutnya di kapan nih? Pokoknya waktu aku nyolong rambutan kayak nyolong rambutan. Pokoknya. Saya rambutan. Berarti seperti ini. Nah, itu betul pilih ini. Berani sholat satu hari. Ayo. Nah, ada benar-benar harus terbebas dari najis pakaian. Jangan sampai ada najis yang dia bawa atau badan. Tapi wajib tak neliti-neliti dulu. Wajib neliti-neliti dulu aja. Iya wajib. Jadinya kita harus dari najis tapi wingi aku saya rambutan jadi mulai semut ya. Sampai ini sarungan, terus semut nang jero kayaknya mati. Nah itu kegowo sampai ke bawah nggak batal. Ini semut. Nah ini hidup nggak apa-apa ya kalau hidup ya. Contoh ya kadang kita sholat ini semut lewat, waduh, cukup aja, buang, nggak masalah. Itu pakaiannya termasuk pakaian najis, pakaian najis. Hidup. Ini masih hidup nih. Berangkat nama masjid makanya. Terus nang tempat mati dan bersarung ke pakaian. Terus pakaian ini tuh termasuk enten najisnya betul. Kalau nggak nggak rembuk nang sarung nggak apa. Cuma ini dok mati terus dibagi-bagi berarti. Tapi sampai nyamuk sampai dipites. Semut nih soalnya. Nyamuk atau semut sampai pites sampai rembuk sampai belum bilang pakaian ya masuk ke pakaian kan semut atau nyamuk digini pites rembuk pites sampai diri. Nah itu bawa bangkai dalam masalah sholat ya tidak dimaafu bangkai yang tidak mengalir darahnya pun dalam masalah. Jadi laler cecek semut nyamuk nggak dimaafu. Ini fikih Syafi'i seperti itu. Terlebih lagi kalau saya darah ngalir tikus badang wedus sholat nggak badang wedus. Apa bima waqat alaihi halan min ghairi qabtin dengan tanpa menggenggamnya dan tanpa membawanya. Lam yaktu salatu tidak batal salat. Kalau naha biyadihi au bi'udin fiha. Bi'udin fiha. Awal doa yadahu alal mauti najis bima waqat alaihi batalat salatu. Seandainya ia menyingkirnya dengan tangannya. Berarti tiba ini tangan. Atau meletakkan au bi'udin fiha atau cotek dengan kayu. Di sholat boleh kayu sih, ya jelas. Nyotek gowo nunggu ini sampai berapa detik. Yes. Atau meletakkan tangannya di tempat najis.
Dimaukan alaihi dengan di tempat yang dijatuhi najis tadi. Iki opo iki? Korek. Lain cece iki. Batal. Dengan menyentuh ya Pak. Awalnya itu alam moti najis dimaukan. Batal salat batal. Bahwa hoslah ini adalah hoslah pekerjaan. Yang kedua minal fisol dari beberapa pekerjaan allati tabtulu biha shalah yang membatalkan shalah. Maka jawab itu Pak. Silakan jawab. Ada yang mau tanya? Oke, pembahasan makruh ya, makruh sholat dan beberapa yang berkaitan dengan sholat, dua perkara tadi ya. Gitu. Nah, ketika kita tahu ilmu, kita bisa menghindari, kita bisa menderek kanjeng Nabi, tiba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak tahu makruhnya, cara ini makruh. Dengan tadi makruhnya sholat di gereja. Kalau misalnya gereja atau agama lain dijadikan masjid, itu bagaimana? Gereja dijadikan masjid. Dijadikan masjid karena sudah ada orang ini itu hukumnya makruh atau Kalau yang dihukum makruh kalau dia itu masih digunakan buat ibadah mereka. Kalau sudah diubah jadi masjid nggak masalah. Nah, beberapa tempat dulu ada yang dirubah. Pada zaman Sayyidina Umar tapi enggak. Pada zaman Sayyidina Umar enggak mau gitu, menjaga hati mereka. Apa namanya? Beberapa gereja buat masjid aja enggak. Takut menyakiti hati mereka. Tapi beberapa keadaan memang sudah nggak ada non muslimnya sama sekali, muslim semua sepakat untuk dirubah menjadi masjid. Orang mereka juga sebagian gimana ya, di negara mana yang daerahnya itu dirubah menjadi masjid, dirubah jadi gereja. Spanyol ya? Iya, Spanyol. Iya, Spanyol. Ada lagi?